asal-usul diri secara fitrah yang bersifat ruhiyah itu adalah dari Tuhan. Kemudian asal-usul kejadian fisik, kamu itu saiki ketok geleger menungso dadi gede, dari kecil menjadi besar, itu asalmu kok lemah. Mangan sego dari beras yang dinanak menak dadi nasi, itu dari beras itu dari padi itu ditanam di lahan, di sawah, itu mengambil saripati tanah, nutrisi yang diambil dari tanah. Kowe mangan sayur itu tumbuh dari tanah, kowe mangan buah tumbuh dari tanah. Nggak ada yang bisa kita makan kecuali itu adalah dari tanah. Kowe mangan pitik ya di tanah. Sing dimakan pitik juga dari tanah. Biji-bijian juga dari tanah. Maka jangan rusak buminya Tuhan, jangan rusak alam, karena semuanya dari tanah. Maka rawatlah bumi ini, rawatlah tanah ini. Jika ini rusak, sebab akibatnya juga alam itu bergejolak. Maka azab Tuhan melalui alam, karena kita membiarkan alam rusak, bahkan kita merusak alam. Maka akan ada tunggu saatnya alam akan bergejolak, kemudian disebut menjadi azabnya orang-orang yang lupa. Karena mereka nasullah, karena mereka lupa kepada Allah, maka Allah jadikan orang-orang itu lupa kepada dirinya sendiri, sehingga merusak alam, merusak lingkungan. Maka azab pasti akan dijatuhkan menjadi bagian dari ketetapan. Itu saya sebenarnya kadang mau cerita, tapi saya khawatir disalahpahami, apalagi oleh pada saat mohon maaf umur gejolak muda itu kadang sing disikok penake. Karena kita tetap mempelajari fikih, kita mempelajari syariat, mempelajari dari pelajaran-pelajaran agama yang ada. Saat kita membuka cerita sejarah yang sebenarnya yang kita hindari itu perilaku fanatik dan kultus, bahkan terhadap sebuah kitab. Yang penting itu tidak fanatik dan tidak kultus. Kalau kita membaca menjadi sebuah wawasan sebagai referensi, itu iya. Tapi kalau kita sudah memiliki perilaku kultus dan fanatik, itu menjadi tidak tepat, bahkan bisa jadi salah. Saat mungkin saya menyampaikan, kalau menjadi pemakmur bumi, menanam itu nilai ibadahnya tinggi. Daripada Anda berdebat kaku beku terhadap fikih-fikih yang ada, tata carane sholat, tata carane poso, umpamanya begitu. Saya khawatir kowe kok dadi gak sholat, kowe kok dadi gak poso. Kan saya kan khawatir ini gitu loh kadang itu. Kalau mau cerita blak-blakan. Karena maksud cerita itu sebenarnya tidak diarahkan untuk kemudian mengabaikan sholat, mengabaikan zakat, mengabaikan puasa. Bukan ini maksudnya, bukan ke sana sebenarnya. Cuman supaya tidak menjadi orang-orang yang kaku, orang-orang yang beku. Umpamanya semaan, kataman, kemudian difanatiki. Kalau kita tuh hafal Quran, kita itu semaan, menjamin menjadi masuk surga. Nah ini hal-hal semacam ini, saat kita ungkap apa adanya, kita khawatir disalahpahami oleh kita sendiri.